Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Salam Patunggilan. Bapak Ibu warga GKJW Jemaat Gedung Kandang yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kita boleh membangun ibadah Patuwen sore hari ini. Dalam kesempatan ini, kita pantas memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kesempatan yang begitu indah. Kita akan beribadah Patuwen dalam rangka bulan keluarga sekaligus persiapan Pekan Raya Persembahan atau Pekan Unduh-Unduh. Bapak Ibu, meskipun kita beribadah di rumah, baiklah kita tetap menyahati untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Baiklah untuk membuka peribadahan Patuwen sore hari ini, kami ajak ibu bapak saudara sekalian bersama-sama memuji dari Kidung Ria nomor 105. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita luapkan kebahagiaan kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Dalam hati kita mengatakan demikian. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada beserta dan berkarya dalam Patuwen yang kami lakukan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami keluarga per keluarga. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Kita bahagia.
Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Untuk bacaan hari ini, satu ayat saja, yaitu dari Timotius 3 ayat 15. Sebelum kita bersama-sama membaca, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh berdoa. Allah yang Maha Kudus, sesembahan kami, Tuhan Yesus Sang Sabda Kudus yang hidup, perkenankanlah pada sore hari ini, kami mengharap kiranya Tuhan bersabda kepada kami. Kami akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan, untuk bisa membekali kehidupan kami, dalam hidup berkeluarga, dan karya keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar dan menggumulinya. Amin. Bacaan sore hari ini, satu ayat saja, 1 Timotius 3 ayat 15. Yang demikian. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Berbahagialah orang yang suka mendengar kebenaran firman Tuhan menjadi bekal kehidupannya. Amin. Baiklah, kita sambut dengan pujian Kidung Ria 38 ayat pertama dan kedua. Ku cinta keluarga Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah panjenengan merasa bangga di hati? Apakah kebanggaan yang ada pada hati Bapak Ibu dan Saudara? Saya ingin cerita sedikit pengalaman saya. Suatu ketika saya pernah merasa sangat bangga. Karena apa? Ada seseorang yang datang kepada saya memberitahukan bahwa saya termasuk dari kelompok keluarga yang disebut keluarga Abdul Rasid dari Madura. Dia adalah Bupati Bangkalan. Saya sangat senang karena di dalam buku silsilah tertulis juga nama orang tua saya, di mana saya ada di bawahnya. Belum sempat tertulis. Namun apabila diurut dari Raden Abdul Rasid naik ke atas itu sampai dengan di Sang Prabu Joyoboyo. Bapak Ibu, yang menjadi pemikiran saya bukan kebanggaannya, tetapi justru ada pertanyaan di hati yang menggelitik. Yang pertama, kalaupun saya menjadi keturunan bangsawan, kira-kira model
perilaku apa yang pantas saya lakukan supaya menjaga nama baik bangsawan di atas saya, moyang saya. Itu yang patut menjadi pemikiran pertama. Yang kedua, sumbangsih apa yang bisa kami berikan, kami persembahkan untuk keluarga besar kami yang adalah bangsawan itu. Bapak Ibu, tentu kita berpikir tidak semudah itu kita memberikan sumbangsih, pemikiran atau perilaku yang mendukung sukacita kebangsawanan moyang saya. Bacaan kita sore hari ini dari surat Paulus kepada Timotius secara garis besar berisi tentang penggembalaan, pastoral, pembinaan rohani. Nah, dalam kesempatan ini dinyatakan oleh Paulus bahwa Paulus rindu untuk berkunjung kepada Timotius, anak muridnya. Pemuritan yang dari Paulus ini kepada Timotius sengaja memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana membina jemaat yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu di Efesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari nats yang kita baca tadi, ada satu yang menyentuh hati, menjadi kebanggaan kita, yaitu bahwa Paulus kepingin mengunjungi Timotius. Namun kalau terlambat, sudah ada pengharapan bahwa Timotius dan saudara-saudaranya di Efesus sudah harus bisa hidup menjadi keluarga Allah. Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan. Apabila saya menjadi keturunan, bagian dari keluarga besar bangsawan, adakah kita juga bangga menjadi bagian keluarga Allah? Keluarga Allah sungguh menjadi penghargaan yang sangat berharga bagi kita. Jarang orang yang bisa menjadi keluarga Allah yang baik dan benar. Satu hal yang menjadi pemikiran berikutnya adalah, kalau kita menjadi keluarga Allah, apa yang harus kita lakukan? Perilaku, segi kehidupan, aspek apapun, apakah sesuai dengan kepala keluarga kita? Kepala keluarga kita kalau di KTP atau KK adalah nama kepala keluarga Yesus Kristus selaku suami, selaku mempelai pria. Kita adalah istri-istri atau anggota dari keluarga Allah itu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah sikap, perilaku yang bagaimana supaya nama Yesus selaku kepala keluarga dimuliakan. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apa kira-kira sumbangsih, persembahan yang bisa kita berikan supaya nama Tuhan dimuliakan dan boleh menjadi sukacita bagi saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita seiman, bahkan saudara-saudara kita yang juga hidup bersama-sama di bumi ciptaan Tuhan ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apa perilaku yang harus dilakukan? Perilaku yang dilakukan adalah baik, seturut kehendak Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati, dan sebagainya. Dengan demikian, keluarga yang dibangun adalah keluarga Allah yang betul-betul berguna bagi kehidupan di dunia ini. Yang kedua, sumbangsih apa? Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam keluarga,
pasti punya tugas masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Demikian juga hidup berkeluarga, keluarga Allah. Siapakah keluarga Allah? Disebutkan di 1 Timotius 3 ayat 15 tadi bahwa keluarga Allah adalah jemaat Tuhan. Berarti kita hidup berjemaat adalah hidup sebagai keluarga Allah. Sumbangsih apa yang akan kita berikan? Banyak hal. Pemikiran, kemampuan, keterampilan, atau skill bisa kita sumbangkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui keluarga besar jemaat kita. Salah satunya saya ingat dengan pujian Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup yang benar, keluarga Allah mengucap syukur. Nah, sekarang keluarga Allah di Jemaat Gedung Kandang akan punya gawe. Pekan unduh-unduh. Pekan Raya Persembahan. Tentu kita akan bersyukur melalui wujud-wujud persembahan. Wujud persembahan ini yang perlu menjadi pemikiran adalah, atau pertimbangan pemikiran kita adalah, jangan sampai persembahan itu dilatar belakangi pemikiran supaya, tetapi bersyukur dengan pemikiran karena. Maksudnya adalah kita bersyukur bukan supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan memberi, supaya Tuhan melimpahi dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberkati kita. Bahkan berjuang, berkorban untuk kita. Kiranya kita bisa menempatkan diri ketika kita bersyukur melalui persembahan yang tidak kita lakukan pekan unduh-unduh nanti. Benar-benar bersyukur karena Tuhan telah menolong, memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati benar-benar dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga jemaat yang adalah anggota keluarga Tuhan. Peran apa yang bisa kita laksanakan untuk tugas? Pertanyaannya adalah, apa tugas kita? Di dalam ayat yang kita baca tadi tertulis, tugas kita adalah menjadi tiang penopang. Tiang penopang dalam segi apa? Dalam segala segi. Penopang saudara-saudara kita yang lemah fisik, yang lemah ekonomi, yang lemah iman, dan sebagainya. Berbagai kelemahan kita topang. Itu yang kami lakukan. Nah, oleh karena itu mari kita berpikir, untuk jemaat kita, apa yang tidak kita topangkan supaya jemaat Tuhan ini tetap hidup sukacita, hidup berbahagia, dan hidup dalam kerukunan. Oleh karena itu, tema persekutuan sore hari ini kami ambil adalah keluarga Allah yang bersyukur. Sekali lagi, keluarga Allah yang bersyukur. Jadi kita harus tetap bersyukur, hanya model peran bersyukurnya apa? Lewat persembahan, dengan catatan karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati. Yang kedua, kita bertugas menjadi dasar kebenaran. Kita masing-masing anggota keluarga Allah harus bisa menjadi dasar kebenaran Injil, menjadi peneguh Injil, menjadi pemelihara kebenaran Injil, dan menjadi pelaksana Injil dalam kehidupan kita. Jadi tugas kita adalah dua, yaitu berperan untuk menjadi tiang penopang, antara lain bisa lewat bersyukur, persembahan tenaga, keuangan, dan sebagainya.
Yang kedua, tugasnya adalah menjadi dasar kebenaran. Kita memegang teguh Injil, kebenaran Tuhan, dan melaksanakannya, serta memberitakannya kepada saudara-saudara yang lain, agar kita bisa diselamatkan semua. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah diingatkan bagaimana kita harus bersyukur sebagai wujud peran kita menjadi keluarga Allah. Baiklah, kita sekarang bersama-sama akan mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Sekali lagi, jangan sampai kita punya pemikiran supaya Tuhan begini begitu kepada kita. Tetapi karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita, maka kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberkati. Untuk mengiringi persembahan ini berdasarkan nats, yaitu dari Mazmur 111 ayat yang pertama. Demikian. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar, dan dalam jemaat. Berarti kita akan mempersembahkan bersama-sama dengan orang yang benar, dan telah mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Mari kita mengaturkan persembahan dengan bersama pujian dari Kidung Ria 61 ayat 1 saja. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, Ibu, saudara kami yang kekasih, mari kita bersama-sama meneduhkan hati, menyatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Kepala keluarga kami yang Maha Kuasa, perkenankan kami mengucap syukur. Tuhan berkenan mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus berperan, bagaimana kami harus memberi sumbangsih untuk sebagai anggota keluarga Allah. Dalam kesempatan ini perkenankan dengan khusus kami ingin menyerahkan apa-apa yang ada di sekitar kami sesuai dengan tugas kami selaku keluarga Allah. Kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami
Dengan berbagai keadaannya, kiranya Tuhan menolong pemimpin-pemimpin bangsa. Demikian juga kondisi yang ada terkait dengan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan menolong. Kami menyerahkan gereja-gereja yang ada. Semuanya kiranya dapat mengambil bagian, menjadi pionir untuk kedamaian, kesejahteraan, dan bahkan menghadapi pandemi yang ada saat ini. Kiranya gereja-gereja Tuhan berkati, menjadi jalan berkat. Terkhusus GKJW Jemaat Kedung Kandang. Kiranya Tuhan menolong Bapak Pendeta, para penata diaken, semua petugas-petugas. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Apapun yang menjadi tugasnya bisa melakukannya dengan baik, lancar, dan benar di hadapan Tuhan. Secara khusus kami ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuhnya, sakit. Kami sebut nama Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menjamah dengan kuasanya. Yaitu Ibu Supraptoadi Josio, Bapak Suntoko Handoko, Ibu Suryanto, Bapak Sukat Paiman, beserta Ibu, Bapak Subroto, Ibu Lulu Khairul Joko Wahyudi, Bapak Waspodo Yotam, Bapak Andri Subandi, Ibu Edi Sumarah, Ibu Christine Mahyani, Bapak Yoni Warsito, Ibu Sundari, Anak Nda Bunga Putri Lestari, dan Ibu Sri Haryati Susilaning Wahoyo. Tuhan, tidak ada pengharapan lagi selain Engkau yang menolong Tuhan. Jamalah dengan tangan kuasa-Mu saudara-saudara kami ini. Salurkan berkat kekuatan dan kesembuhan. Pulih oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah melakukan ibadah Patuwen sore hari ini. Mungkin terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan berkenan mengampuni. Dan Tuhan menyempurnakan doa kami ini. Menyempurnakan persekutuan kami. Oleh karena itu Tuhan, sepenuhnya kami berserah kepada-Mu. Karena Engkau telah berkenan mengajar kami berdoa. Yang hendak kami pujikan pada penutupan ibadah ini. Doa Bapa kami. Bila
Saudaraku, ibadah telah selesai. Posisikan diri kita masing-masing sungguh-sungguh menjadi bagian dari keluarga Allah yang pasti akan memberikan input, masukan, sumbangsih. Oleh karena itu, mari kita pulang kembali ke lingkungan hidup kita masing-masing, menyatakan diri sebagai keluarga Allah yang membawa kebenaran Tuhan. Mari kita pujikan dari nyanyian Kidung Baru nomor 164. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mari saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita menyatukan hati dan mendambakan berkat Tuhan. Mari kita memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan dari Roh Kudus turun berkarya atas kita, sehingga punya kemampuan untuk menyatakan diri sebagai anggota keluarga Tuhan, anggota keluarga Allah yang berperan di dalam keluarga, keluarga jemaat, keluarga bangsa dan negara Indonesia. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.